Ganti molar aja, Bu. Oke. Ini nih dia normalitas ya. Jadi sebentar saya sedikit ya. Jadi normalitas itu adalah massa ekivalen per volume larutan, gitu kan? Nah, massa ekivalen itu adalah ini ya, dirumuskan ini massa zat kali E itu berarti gini. Kalau misalkan kita ngomongin HCl, maka kita lihat H plusnya. Berarti E-nya 1. Kalau kita ngomongin misalkan H2SO4, maka dikatakan E-nya 2. Jadi kalau kita ngomongin E itu berarti kalau untuk asam berarti jumlah H+, kalau untuk basa berarti jumlah OH-. Gitu. Jadi itu sebabnya kalau kita menunjukkan normalitas itu spesifik gitu. Nah, sehingga kalau dibuat kesimpulannya sebenarnya normalitas adalah M kali E. Gitu ya. Maka menjelaskan bahwa 1M HCl sama dengan 1N HCl. 1M NaOH sama dengan 1N NaOH. Karena E-nya sama. Karena E-nya 1. Sehingga harga N sama dengan M. Tetapi kalau kita membicarakan H2SO4 1 molar, ya kan? H2SO4 1 molar, maka sama dengan setengah N. Gitu ya, karena harga E-nya berbeda antara HCl dengan H2SO4. Gitu ya. Oke, ini sedikit saja, nanti bisa diambil yang ini untuk memperjelas. Tapi nah ini kalau yang ini di nomor 10 ini kebetulan larutannya KOH gitu ya, sehingga N sama dengan M gitu, karena N adalah M kali E, sementara jumlah OH- dari KOH sama dengan 1 gitu ya. Jadi itu apa bedanya antara N dengan M gitu. Jadi 1 molar H2SO4 ya kan? Berarti berapa N? 2. 1 kali 2. Karena hanya kan 2 kan H2SO4 gitu. Ya itu bedanya. Jadi nanti kan bisa, ini barusan saya ambilkan supaya karena saya lupa ada N lagi gitu ya. Bu, ekivalen itu apa, Bu? Ekivalen. Jadi gini, ekivalen itu bukan berarti sama. Seperti kalau kita membahas stoikiometri, sebentar. Dia stoikiometri ya. Stoikiometri misalkan gini kan NaOH, oke, bereaksi dengan HCl. Gitu, misal saya nggak tuliskan hasilnya. Maka ini 1 mol, oke, ekivalen dengan 1 mol. Tepat bereaksi dengan 1 mol. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalkan di sini H2SO4 ya kan, kemudian berarti hasilnya adalah Na2SO4, oke, ditambah dengan H2O, oke, ditambah dengan H2O berarti Na-nya 2, kan di sini kan 2 kan? Gitu. Maka 2 mol ekivalen dengan 1 mol, berbanding atau sebanding. Begitu. Nah, maka kemudian kalau kita membicarakan untuk NaOH dan HCl, maka 1 mol ekivalen dengan 1 mol gitu ya. Jadi dibahasakan ekivalen, tidak kemudian 1 mol NaOH sama dengan 1 mol HCl, tapi ekivalen, karena dengan membicarakan ekivalen kita membicarakan perbandingan gitu. Sehingga kalau kita membicarakan HCl ya kan, HCl mengion menjadi H+ ditambah dengan Cl- nih ini. Nah, berarti kan 0,1 M ini ekivalen dengan 0,1 M. Begitu bahasanya. Tidak, oh sama, nggak gitu, kebetulan saja ini 0,1 dan 0,1. Tetapi akan berbeda jika yang kita bicarakan adalah H2SO4. Gitu kan, di sini ada 2H+ ya kan, ditambah dengan SO4 2-, maka dikatakan 0,1 M H2SO4 ekivalen dengan 0,2 M. Begitu. Sebanding ya.
gitu. Jadi perbandingannya itu sesuai dengan perbandingan koefisien. Jadi ekivalen belum tentu sama. Kadang ada ekivalen yang sama, tapi kadang ada ekivalen yang berbeda. Dipahami ya? Oke. Oke. Saya Oke, Bu. nggak, ya apa namanya, kok ada titik 1, titik 2, titik 3 ya. Oh, sebentar ya. Oke. Bentar. Halo, Nikom. Halo, Nikom. Halo, Nikom. Halo. Sayang, iya. Halo, sayang, iya. Halo, halo. Iya, sayang. Apa, Nak? Baik, alhamdulillah. Iya, baik, alhamdulillah. Kamu gimana? Baik. Karena ketendang. Hati-hati anak, tangan kirinya ya. Jadi itu dibalur-balur pakai minyak kayu putih. Ya udah, hati-hati main bola. Jangan jatuh-jatuhan, diingat-ingat. Tapi enggak bengkak. Bengkak? Bengkak enggak? Oi. Di apa namanya, dibalur pakai minyak kayu putih ya. Sebentar ya. Oh ya, ya udah ngomong aja. Ini mama lagi ngajar. Dibalur ya pakai minyak kayu putih, terus pakai handuk di apa pakai handuk pakai air ya, dari dispenser ya. Dibalur ya. Jaga kesehatan ya, saya. Hati-hati. Makannya yang cukup ya. Adiknya lagi ya. Bukan, adiknya juga kalau hatinya kamu kan di asrama. Adiknya namanya Lesti. Lu kok gitu ngomongnya? Jangan sayang. Ya. Ini boleh kesehatan. Minum air hangat ya. Itu apa namanya, kata pisau itu. Udah ya. Ini kan baru cuman mama kalau masak dulu baca ya. Maaf, maaf. Maaf ya, kita lanjutkan. Nomor 10 ya.
Nah, berarti ini karena larutannya KOH, maka bisa dibilang bahwa harga N ini sama dengan harga M gitu. Nanti dipelajari lebih lanjut lagi tentang N yang beneran ya gitu. Nah, kalau 5 cc asam dari 0,1 dapat diletakkan, maka 1 liter KOH mengandung. Jadi, ini berarti ada asam dapat netral dengan 10. Berarti kan 5 dengan 0,1 karena asamnya kalau 5 cc asam dapat dinetralkan, maka 1 liter KOH. Berarti ini 10. Berarti ini kan 5 dengan 0,1 berarti kan 0,5. Kalau begitu 0,5 akan netral dengan 0,5 juga ya kan? Begitu kan? Netral dengan 0,5 juga. Nah, kemudian ini 10 cc. Berarti ini kan kalau ini 0 cc cm kubik berarti mililiter, ini berarti 0,5 per 10 ketemu molar atau normal gitu. Berarti ini sama dengan 5 per 100 kan, 5 per 100 molar. Nah, kalau begitu untuk 1 liter larutan, ya kan? Berarti kan sama dengan 5 per 100 ya kan kali 1. Berarti ketemu 5 per 100 mol. Begitu. Nah, 5 per 100 mol ini ada berapa gram? Berarti 5 per 100 ya kan? Kali Berat molekul 56 gitu kan, ini udah di. Nah, jadi ada istilah MR, ada istilah BM. Jadi kalau MR itu massa molekul reaktif, kalau BM itu berat molekul gitu ini. Nah, kalau di kimia massa dengan berat adalah sama karena tidak membicarakan gravitasi. Gitu ya. Jadi ini berarti soal lama banget ya Ihan ya, kok masih ngomongin BM dan ngomongin N gitu. Tapi Itu kok nggak salah SPMB, Bu. Iya, berarti itu tahun saya dong, SPMB gitu. Berapa puluh tahun yang lalu ya gitu. Iya, saya dulu waktu SMA masih belajar normal gitu. Kalau sekarang kan new normal kan belajarnya kan, makanya molar. Oke, Betul, Bu. berarti 56 dengan 5, 25, 28 ya per 100. 0,28 ya. Betul nggak? 2,8, Bu. Harusnya. Oh gitu. Oh, 200. Oke, sip. Ini berarti bukan ini ya. Oke. Ya. Oke. Dah, berikutnya kita ke nomor lanjutnya. Ini sebanyak 100 NaOH dicampur dengan 100 asam sitrat. Jadi ion mempunyai konsentrasi paling setelah terjadi keseimbangan ion berikut yang memiliki konsentrasi paling besar. Berarti ini ada 100 dan kemudian 0,1, 10, 100 dan 0,1. Sama ya? Oke? Iya, Bu, sama. Begitu. Kalau sama, berarti ini tinggal berarti Na sitrat ya? Ya kan? Nah, Na sitrat ini berarti sitratnya yang akan mengalami hidrolisis kan? Ini kan NaOH ya kan? Dengan asam sitrat. Nah, kemudian menjadi Na sitrat plus H2O. Nah, karena 100 0,1 berarti 10 dengan 10 berarti kan tepat habis reaksi nih. Ya. Berarti kan sisanya tinggal ini kan garam kan? Nah, Na sitrat ini akan mengalami hidrolisis maka menjadi asam kembali kan? Iya, Bu. Ya, berarti ini menjadi asam lagi. Ini menjadi asam lagi dan kemudian sisa OH min ya. Ini kan berarti sitrat dengan H2O. Gitu kan? Berarti kalau begitu ini
10 dengan 10. Berarti ini kan juga 10 nih. Ini kan berarti juga 10 ya, Iya, Bu. yang mengalami hidrolisis. Kemudian dengan H2O, maka kita akan dapatkan asam kembali. Kemudian di sini ada OH- dan OH- ini yang merupakan ciri dari Hidrolisis. hasil hidrolisis. Maka dari sitrat, kemudian H2O, kemudian asam, dan OH- ini siapakah yang konsentrasinya paling besar? Konsentrasi OH- berapa? Kan bisa dicari dari akar 10 pangkat min 14 per Ka kali konsentrasi garam. Konsentrasi garamnya berapa? Berarti 10 per 200 ya. 10 per 200. 10 per 200. Ya. 10 per 200. Kalau 10 per 14 dengan harga Ka dengan 10 per 200, ini hasilnya bagaimana? Kecil atau besar? Kecil. Kecil. Kecil kan? Karena 10 min 14 maka 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 9 ya kira-kira. 10 pangkat min 9. Nah, berarti ini hasilnya kecil ya. Kemudian berikutnya bagaimana dengan asamnya? Jumlah asamnya berarti sama dengan jumlah asam sitrat. Jumlah asam ini ya kan? Berarti sama dengan jumlah sitrat bukan? Karena ini sama. Koefisiennya 1:1. Ya. Iya. Iya. Berapa konsentrasi asamnya? Berarti ini 10 per 200 ya? 5 Iya, Bu. per 100. Maka OH-nya tidak, bukan C6H5O7 3- ya, tapi hanya melepaskan 1 H+ saja karena reaksinya mungkin akan terbentuk buffer dan sebagainya, maka ini terjadi keseimbangan ion-ion begini. Mungkin nggak H+? Enggak, Bu. Enggak ada H+. Nggak ada H+. Berarti jawabannya harusnya lepas 1 berarti H2 ya. C6 O5 H3 C6H5 C6H5 O7 di sini Min. negatif 1. Ya. Dan ini ya karena asam dengan ion sitratnya sama konsentrasinya. Jadi yang mungkin adalah Bu. Itu ya. Konsentrasi asam sitrat kenapa kok samanya sama yang ion sitrat? Nah, kalau kita membicarakan ini keseimbangan OH- ya kan? OH- sama dengan pasti deh. Ini berarti ini kan membentuk suatu keseimbangan ya. Ya kan? Ini kan keseimbangan untuk reaksi hidrolisis. Iya, Bu. Konsentrasi asam rumusnya apa ini? Berarti KH ya? Ya kan? OH- kemudian kali konsentrasi asam, ya kan? Iya, Bu. Kemudian per konsentrasi garam yang mengalami hidrolisis. Kenapa rumusnya bisa menjadi OH- akar KH kemudian dikalikan dengan Cg? Sebentar. Saya buka Google, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Enggak, Bu. Ya?
Oh, sebentar. Oh, saya tutup dulu, clear dulu ya. Oh, wait. Rumus hidrolisis, sebentar. Rumus hidrolisis garam. Bentar ya. Eh, supaya ketemu tadi kenapa yang sama sitrat dengan asam ya. Kalau kita lihat dari sini ya kan ini pas ya. Asam lemah dan basa kuat kan ya? Iya, Bu. Betul? Amin berarti sitrat ya. Sitrat dengan H2O menjadi Ha plus OH min. HaOH min, H2O amin. H2O-nya tetap. Tuh, siapa? Rehan ya? Ya, Bu. Ini berarti ini tetap, H2O nanti kan hilang jadi KH, ini amin. Aminnya berarti CG asam sitrat. OH min kuadrat karena dianggap Ha sama dengan OH min ya? Iya, Ha Bu. sama dengan OH min, OH min kuadrat. Nah, berarti yang ini tadi mestinya yang konsentrasi OH min sama dengan konsentrasi Asam HA. sitrat. Ya. Apa Bu tadi? Ya, sip. Itu Silakan. La itu garamnya, Bu. Iya, garamnya. Kan logamnya kan dari baku. Itu sebabnya tidak mengalami hidrolisis ya. Ya kan? Nah, ini aminnya berarti asam sitratnya kan ini. Oh iya. Berarti betul Ihan, asam sitratnya sama dengan konsentrasi asam sitrat sama dengan konsentrasi OH min ya. Berarti itu yang dicari dari rumus, berarti 10 pangkat min sekian. Berarti yang setelah terjadi keseimbangan ioni yang mempunyai konsentrasi paling besar berarti H2C6 C5O7 min. Nah, sementara jawabannya itu ya. Atau itu memang jawabannya. Ini Oke, kan nanti saya ambil kalau dari TO, saya- Bu. Jawabannya itu kalau di TO yang saya ikutin. E. Iya, E. Oh iya. Cuma nggak Tapi ada penjelasannya, Bu. Oh, gimana penjelasannya? Nggak ada, makanya saya coba Oh masukin. ya udah. Ini ya, berarti nanti ini diambil yang ini ya. Kak, ini kan pas nih. Tadi tuh karena ada ketemu rumus, oh ini Al berarti asam lemah basa kuat kan? Ya, bisa dijelaskan dari rumus yang ada di sini. Karena kenapa di sini OH min kuadrat? Karena HA sama dengan OH min. Jadi kalau kita hitung OH min akar ini tadi berarti kan 10 pangkat min sekian. Ya kan? Nah, kalau misalkan HA-nya dan OH-nya 10 pangkat min sekian, kemudian H2O-nya kan tetap ya angkanya, maka berikutnya berarti yang memiliki konsentrasi besar yaitu ion sitratnya. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan. Maaf ya kalau belepotan. Ada kok ya nggak pas. Nggak apa-apa lah. Maaf ya, gitu. Mudah-mudahan nggak mempengaruhi inilah ya. Oke. Udah itu yang nomor 11. Kalau ditambahkan sedikit air, maka pH larutan penyangga akan tidak ada perubahan. Ya, harusnya begitu teorinya. Tetapi tetap ada perubahan, dikatakan bahwa perubahannya tidak signifikan. 0, sekian gitu. Sehingga misalkan 5 berarti 4,9 berapa gitu. Itu adalah pH buffer.
Gitu. Dan nomor 12. Berarti 12 yang mana, Bu? Yang B ya? Berarti tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Ya kan? PKA juga nggak berubah kan, Bu? Kalau apa namanya? PKA. Perubahan PKA enggak. Kalau PKA itu kan spesifik untuk apa namanya? Untuk asam tertentu ya. Gitu. Kalau PKA kan nggak berubah. Kalau harga konstanta keseimbangan akan berubah kalau suhunya berubah. Gitu ya. Kalau larutan penyangga itu dengan sedikit air, dengan sedikit aku, dengan sedikit baku, maka kan dikatakan tidak mengalami perubahan pH. Gitu. Ya kalau PKA kan harusnya nggak berubah memang. Dan ini memang pilihan jawabannya ini. Perubahan PKA enggak perubahan pH enggak. Itu kan dikatakan ini kan sedikit air gitu. Gitu ya penyangga. Kalaupun ditambahkan air berapapun kan pernya volumenya kan volume larutan dari asam lemak akan dicoret dengan volume larutan dari basa konjugasi dan sebaliknya. Gitu ya. Oke. Kita ke nomor 13. HCN dicampur dengan KOH. Ke dalam campuran ditambahkan 0, pH larutan yang terbentuk. Berarti kita lihat di sini HCN. Oke, HCN. Kemudian dengan KOH satu-satu, maka sini akan membentuk KCN ya kan, ditambah dengan H2O. HCN-nya 200 0,3 berarti 60 ya milimol. Ini udah setara. Dicampur dengan 100 berarti 30 ya. Oke, berarti ini bereaksi sebanyak 30 ya kan? 30 kan? Berarti KOH-nya habis, sisanya HCN ya kan 30 dan terbentuk KCN sebanyak 30 juga. Begitu kan ya? Kemudian ke dalam larutan ini tambahkan dengan NaOH padat. Ya. Nah, berarti ini berarti terdiri dari HCN, oke. Kemudian ya ditambah dengan NaOH. Maka kita akan dapatkan NaCN ya kan? Dan kemudian sini ada H2O. Nah, berarti di sini ada Na, ada K. Berarti kan sebenarnya ini kita NaK kan Na plus ya, keluar sebagai larutan, K plus juga keluar sebagai larutan. Maka ini bisa kita anggap HCN NaOH min menjadi CN min kan. Berarti mula-mula kita kan punya 30 dan kita punya CN min 30. Ya. Kemudian ditambah lagi 0,8 gram. 0,8 itu berarti 0,8 per 40 kan? Ya. Ini ya, berarti mundur 408 berarti sama dengan 50. 1/50 sama dengan 2 per 100 ya. 2 ya, per 100 mol. Ini tadi milimol, berarti sama dengan 20 milimol kan? Ya. Ya. 20. Nah, berarti ini bereaksi sebanyak 20 kan? Ini kan 20 nih. Ini berarti terbentuk 20 lagi. Berarti sekarang tinggal 10 dan CN-50. Berarti ini campuran buffer yang bersifat asam kan? Ya, ya karena ada asam dan kemudian basa konjugasinya. Nah, kenapa kok ini ada KCN, ini ada NaCN kan nggak sama, tapi dari K plus kita nggak kita nggak lihat bahwa ada pengaruhnya terhadap CN min, demikian juga NaCN, maka jumlah CN min-nya mula-mula ada 30, sekarang
H-nya 50. Nah, gitu. Ketemu sama dengan 10 pangkat min 10. 10. Gitu ya. Buffernya, buffer asam 10. Apa terlalu lemah ini? Gitu. Secara teori Kayaknya hitungnya terlalu begini lemah. ya. Iya. Hitungnya seperti ini ya. Gitu. Nanti coba dicocokkan kembali apakah betul nih Ka dari HCN itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 10. Gitu ya. Oke. Tapi secara konsepnya masih seperti ini menghitungnya. Jadi ini adalah buffer yang dipengaruhi oleh penambahan basa kuat. Gitu. Kalau tadi dihitung pH-nya 10 min log 5 kan? Karena ini kan persis 30 per 30. Ya kan? 10 min log 5. Sekarang menjadi 10. Gitu. Berarti kan sebenarnya kan perubahannya tidak banyak gitu loh. Gitu. Oke. Kemudian nomor 14-nya sebanyak etilamina harga KB ya kan dititasi dengan HCl pernyataan yang benar. Berarti ini ada suatu bale ya. Karena ada di sini harga KB-nya, oke. Etilamina berarti ada suatu LOH, oke. Ditambah dengan HCl, oke. Kemudian menjadi LCl, kemudian ditambah dengan H2O. Nah, L-nya ini akan mengalami 25 dengan 0,1 2,5 ya. 2,5 kemudian 0,1 pernyataan hasil kita selap nama 10 HCl berarti ini 1 ya. 1 berarti ini 1 ini 1 berarti sisa 1,5 ya kan? Kemudian Ya, habis kemudian di sini ada 1. Oke. Kemudian berikutnya konsentrasi ini etilamina betul Kak sama dengan konsentrasi dari ininya. Ini berarti berfungsi sebagai basa, ini berarti asam konjugasinya kan? Ini L, Cl-nya. Iya, sama Bu. atau tidak? Beda. Beda. Kemudian H3O plusnya kurang dari 10 pangkat min 7. Dari mana kita lihatnya? Dari sini atau dari sini? Ini Dari merupakan campuran buffer, apa Bu. nih? Campuran buffer Basa. basah. Oke, kalau begitu pH-nya harus pH basah. Ya kan? Ya, pH Bu. basah. Kalau misalkan pH basah, misalkan kita anggap misalkan sama dengan 8 atau 9 ya kan? Berarti konsentrasi H plusnya berapa? 10 pangkat min 5. min 5. Ya kan? Ya enggak? 10 pangkat min 5. Berarti Karena bukan ini kan? oh, Kan 10 pangkat min 5 kan lebih besar dari 10 pangkat min 7 kan? Berarti kan Ya, B Bu, salah. itu yang 9 apa, Bu? Ini kan karena buffer basah. Karena buffer basah itu ya kan berarti kan grafiknya ada di sini nih. Ya. iya. Ya, Bu. Berarti kan pH-nya kan pH basah. Iya. Terus ngarang nih, ngitungnya ini misalkan. Ini kan juga 10 pangkat min 4 ya kan? Ini 1,5 dengan ini 3/2, 3/2 dengan 5,6. Ini kan hampir 10 kan pH-nya kan? Bukan POH ya, Bu. Itu kan KB. Iya. Ini kan ketemu kan OH min nih. OH Ya, min kan sama dengan 5,6 ya kan? Kali 10 pangkat min 4 kan? Ya. Kali 1,5, oke, per 1. Iya.
Ini berarti 3/2 ya. 2 Iya, ini Bu. berarti 2,8 ya. Iya, Betul nggak sih? Kali betul. 3 berarti 8,4. 10 min 4 ya. Iya. Berarti Iya. hapusnya kan 10 pangkat Kok 4 min. ya? 4 min log 8,4. Iya, itu baru OH-nya, Bu. Kan OH-nya. Berarti Nah, H berarti kan plus. ini OH-nya. H plusnya kita kan bisa ngitung dari sini H plusnya berarti kan 10 pangkat min 14 per H plus. OH-. 8,4 kali 10 pangkat min 4. Iya. Sekitar 10 pangkat min 10 min 10, Bu. 10. Berarti lebih kecil dari 10 min 7. Lebih kecil ya. Iya. Ini nanti minta tolong dicocokin lagi ya KB-nya. Ini kok POH-nya 4 min ini. Oh ya bener ya, pH-nya betul dong. Bener, pH-nya Bu. betul ya, 10 ya. Oh iya. Sorry. 10. Nah, gitu. Berarti ini. Nah, kita lihat pilihan jawaban yang lainnya. OH-nya sama dengan C2H5NH3 enggak? OH-nya. Enggak harusnya. Enggak kan? Karena di sini OH- itu bukan di sini kan. Ini kan OH kalau kita memberikan OH- harusnya kan di sini karena dari asam kuat harusnya kan H+ ya. Iya, Bu. Terbentuk latent buffer yang bersifat asam. Salah juga. Basa. Bukan basa. Jumlah Iya. ion Cl- kurang dari 0,1. Harusnya enggak sih, Bu. Kan itu Ini kan udah 1/1000. Ya kan 1/1000. 1/1000. 1 milimol. 0,01 ya. 0,01. Ya kan? Iya. Enggak kan? Oh iya. Ka-nya 7,2 dapat dikatakan derajat ionisasi HDO ini HA adalah asam lebih kuat dari H3O+. Dicari yang jawaban yang paling mudah dulu. Nih, berarti H3O+ itu berarti 10 pangkat min 7 ya? Gitu Iya, kan? Bu. Berarti HA adalah asam lebih kuat dari ini, betul? 4. Larutan NaA dalam air bersifat basa, betul ya? Karena Na-nya dari baku, sementara A-nya dari Asam lemah. hanya dari ale kan? Ya, Iya, Bu. hanya dari ale berarti ini NaA dalam air bersifat basa, betul ya? Nah, kemudian H2O merupakan basa lebih kuat dari pada amin. Berarti ini HA ini, oke. HA akan dengan air ya kan? Dengan H2O akan menjadi apa? H3O plus kan ya? Plus. Iya, Bu. Plus Amin. amin. Nah, berarti H2O-nya ini menerima, ya kan? Berarti ini yang bersifat asam ya kan? Ini berarti bersifat Basa. basa. Oke, ini berarti bersifat basa. Nah, kemudian H2O merupakan basa lebih kuat daripada amin. Gimana membandingkannya? Ini bersifat basa. Oh, nah, kalau misalkan ini merupakan suatu asam, maka ini merupakan suatu basa yang menerima. Gitu. Kalau ini merupakan suatu asam, oke. Berarti kan lebih kuat ya dibandingkan dengan asam H2O kan? Iya, Bu. Kalau ini berarti asam lebih kuat, berarti amin yang merupakan basa konjugasi yang lebih Kuat. lemah. Lemah ya. Gitu.
Kayaknya kalau nggak salah di pelajaran kan ada yang apa ya, grafik kekuatan asam, kekuatan basa konjugasi, kalau nggak salah di kelas 11 ya. Kalau nggak salah begitu. Lupa, Bu. Nah, tapi kalau ini merupakan asam yang lebih kuat, maka basa konjugasinya berarti basa yang lebih Lemah. mm-mm. Oke, berarti ini nomor 2, betul ya? Oh. Derajat ionisasi Ha dalam air rendah. Karena berapa? Harga Ka-nya sama dengan 7,2 kali 10 pangkat min 4. 4. Atau misalkan mau dihitung juga, berarti kalau misalkan kita buat misalkan konsentrasinya 0,1 misalkan ya kan, misalkan konsentrasi 0,1 berarti konsentrasi H plusnya ya kan, berarti kan sama dengan 7,2 ya kan, kali 10 pangkat min 4 ya kan, 10 pangkat min 1. Nah ini berarti 10 pangkat min 2,5 ya. 10 pangkat min 2,5 atau kalau misalkan kita bulatkan menjadi 10 pangkat min 3 berarti kan H plusnya 10 pangkat min 3. Nah 10 pangkat min 3 dari konsentrasi asam atau H plus kan bisa dicari dari rumus alfa kali Ca, ya kan? Ya kan? Nah sehingga ini misalkan 10 pangkat min 3, ini kita bulatkan 10 pangkat min 3, kemudian alfa kali Ca-nya 10 pangkat min 1 ya kan, alfanya sama dengan 10 pangkat min 2, 1/100 ya, itu sehingga kecil harganya. 1 dari 100 kan berarti kan hampir di, kalau ini 100 ya kan, 100 sama dengan 1 karena 100% ya kan, kalau 1/100 kan berarti kan kecil gitu, sehingga nomor 15 jawabannya 1, 2, 3, 4 gitu. Gitu. Yang 4 benar, Bu. Asam Ha lebih kuat dari, bukannya tadi kita udah di nomor 4 ya. Ha adalah asam lebih kuat daripada H3O+. Ini kalau ini merupakan suatu basa, iya tadi kita simpulkan 10 pangkat min 7 dari 10 pangkat min ini 4 dari sini. Oh iya iya. Gitu. Oke ya. Kemudian berikutnya yang nomor 16, tetapan hidrolisis suatu bara nilai pH berarti suatu baku, berarti H- ya. Ya kan? Iya, Bu. Bahasa kod berarti kan OH- ya kan? Sama dengan akar 10 pangkat min 10 ya kan? 10 pangkat min 2. 12 berarti 10 pangkat min 6. Berarti pH-nya sama dengan 8. Oke, 8. Itu yang dipakai 10 min 10 karena KH ya, Bu? 10 min 10 karena ini nilai tetapan hidrolisis untuk garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat berarti Kw per Ka. Tetapan hidrolisis untuk garam yang terbentuk dari aku dan basa lemah berarti Kw per Kb gitu. Ya, jadi KH bisa Kw per Ka, oke. KH juga sama dengan Kw per Kb. Begitu ya rumusnya ya. Gitu. Tadi pakai Ka kalau yang mana, Bu? Karena garamnya terbentuk dari ale dan baku. Oh, kalau pakai asam lemah berarti Ka-nya. Ya. Jadi kalau KH untuk garam yang bersifat basa berarti Kw per Ka. KH adalah Kw per Kb kalau garamnya dari basa lemah dan aku, asam kuat. Gitu ya. Oke. Nomor 17. Emang ada berapa soalnya?
Oh, 19. Oke. Fenol suatu asam lemah keannya konsentrasi fenol dalam dengan melarutkan ini. Berarti ini konsentrasi fenol yang terdapat dalam larutan yang dibuat dengan melarutkan ini. Berapa konsentrasinya? Ini apa ini berarti? Garam ya? Ya Iya, kan? Bu. Konsentrasi fenol yang terdapat dalam larutan yang dibuat dengan makan ini. Yang ditanya konsentrasi fenolnya ya. Oke ya. Berarti kita ke garamnya dulu. Berarti ini berarti OH- kan? Ya kan? Karena garamnya ini kan? Oh iya. Oke. Berarti OH- berarti sama dengan akar 10 pangkat min 14 ya kan? 10 pangkat min 10. Oke. Karena dari Ka fenol kemudian dikalikan dengan 0,02 mol berarti 2 per 100 per 0,5 berarti per setengah ya. Berarti kali 2 per 1 kan? Karena mol dengan liter berarti kan 0,5. Berarti 4 per 100 ya kan? 4 kali 10 Ya, Bu. pangkat min 2. Nah, berarti ketemu 16 kemudian 10 6. Kemudian berarti 2 kali 10 pangkat min 3. Ya kan? Iya. Oke. Nah, kemudian yang ditanya adalah konsentrasi fenol. Nah, gitu kan? Berarti kita masuk ke karena jumlah OH- ini ya kan jumlah OH- ini berarti kan sama kemudian konsentrasi fenol. Fenol itu merupakan suatu asam lemah. Ya. Fenol adalah merupakan suatu asam lemahnya. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada C6H5 kemudian O min yang berhasil dengan H2O, oke kan? Ya kan? Berarti sini sama dengan fenol, ya kan? Ditambah dengan OH- kan? Begitu. Iya, Bu. Nah, OH-nya ketemu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Ya. Ingat tadi pas hidrolisis berarti jumlah OH- sama dengan jumlah Fenol. fenol. Berarti ini 2 kali 10 pangkat min 3. Ya kan tadi kan kenapa rumusnya menjadi OH- kuadrat? Karena OH- dengan OH- kan fenolnya disubstitusi menjadi OH-. Begitu? Oke, berarti Itu, Bu. ini ya. Perhatikan grafik ini adalah asam cuka dengan NaOH. Berdasarkan data dia dapatkan bahwa titik M harus di atas 7, betul? Betul nggak? Betul. Kalau Itu Kenapa, Bu? ekivalen kan karena ini mililiter, kemudian ini kan asam cukanya ini kan berarti kan ini pH-nya, ini pH-nya. Kemudian di sini NaOH, NaOH-nya ini 20 dengan ini berarti kita bisa buat ini 10 20 kan? 30 kan? Ya. Gitu. Jadi artinya bahwa titik K itu belum mulai titrasi, betul? Titik L adalah pada saat belum ekivalen, titik M berarti ekivalen, titik N adalah lewat ekivalen. Gitu. Nah, karena asam cuka dengan NaOH, berarti kita mulai dari pH di atas 1, betul ya? K-nya berarti pasti di atas 1. Ya. Iya, Bu. Oke, karena di sini 1 itu milik aku kan? Ya, ini kan 7.
Ini milik baku kan? Nah, gitu. Ini milik ale, milik buffer asam. Ini milik bale, ini milik buffer basah. Gitu ya. Nah, gitu kesimpulannya. Nah, berarti kalau begitu, ya L ini berarti milik siapa? Berarti NaOH yang ditambahkan belum sampai ekivalen. Nah, kalau ini ekivalen itu berarti kan ini 20 kali berapa? 20 kali 15 per 100 berapa? 3. Ya kan 3 kan? Ya. 3 milimol. Berarti ini akan bereaksi dengan NaOH sebanyak berapa? Berapa? 3 milimol. Ya kan 3 milimol. Nah, NaOH-nya itu 0,05. Berarti berapa NaOH ekivalen? Berapa mili? Kan CH3 COOH. Ya kan? Ditambah dengan NaOH. Oke? Kan menghasilkan ini enggak harusnya pas nih CH3 CONA ya kan? Dan H2O kan? Ya, 1:1. Nah, asam cukanya kan 3 nih. Berarti NaOH-nya harus 3 juga. Ya enggak? Iya, Bu. Karena koefisiennya sama nih, 3 dan 3. Nah, kalau jumlah milimolnya 3, berapa mililiter NaOH? Supaya ekivalen. 60. Iya, 60. 60 mililiter. Maka kemudian pada berarti ini perumpamaannya tadi bukan 10, 20, 30 ya, berarti ini harusnya 60 ya. Iya, Bu. Ini berapa puluh lah, oke ini berarti lebih lah. Misalkan 90, ini misalkan 30 lah ngarang. Nah, berarti pada titik M pH laratan lebih besar dari 7. Karena dari ale dan baku, maka M itu pada saat ekivalen harus di atas 7. Ya kan? Nah, berikutnya, pada titik L merupakan laratan buffer karena pada titik L ini volume NaOH yang ditambahkan belum 60 atau belum ekivalen, maka tentu yang sisa adalah ale. Maka ini merupakan pH buffer asam. Betul ya? Udah? Nah, kemudian pada saat N sudah tidak ada lagi molekul CH3COH. Artinya semua CH3COH telah bereaksi. Berarti penambahan NaOH sudah berlebih. Gitu mengartikannya. Ya. Nah, berikutnya konsep benar nggak pada titik K itu konsentrasi ion asfalt sama dengan 0,15. Gitu. Kalau misalkan ada CH3COH belum ditambah dengan CH3COH ya kan? Belum ditambah dengan baku, maka ini kan akan menjadi CH3COO- ya kan? Dan H+. Ya enggak? Karena Ya, merupakan ale, maka reaksinya kan merupakan suatu keseimbangan. Kalau ini misalkan 0,15, H+-nya apakah 0,15? Enggak. Enggak, karena ada harga Ka. Berarti kalau H+-nya tidak 0,15, berarti CH3COO- juga tidak 0,15 karena dianggap H+ CH3COO- kan sama, sehingga itu sebabnya rumusnya kan H+ kuadrat sama dengan Ka kemudian Ca, sehingga rumus H+ kan sama dengan H+ akar Ka Ca. Gitu kan ya, berarti konsentrasi ion asetat pada K tidak 0,15. Dari mana kita tahu konsentrasi ion asetatnya tidak 0,15? Karena jumlah H+-nya juga tidak 0,15. Ya, karena ale. Karena dipengaruhi oleh harga Ka juga. Gitu. Nah, jadi untuk soal-soal dengan pilihan 1, 2, 3, 4 gitu kadang di
jangan selalu ngecek dari 1, 2, 3, 4 urut begitu, tapi kadang di 3, kadang di 2, kadang di 4 gini. Dan kemudian soal-soal seperti ini, oh rasanya ini sama, tapi kita juga tetap harus ke sini. Gitu. Bu, Gitu ya. tadi yang nomor 2 kenapa benar, Bu? Pada titik L merupakan latent buffer. Karena M itu adalah titik ekivalen, maka L berarti jumlah NaOH belum persis tepat bereaksi dengan asam. Kalau jumlah NaOH-nya belum persis reaksi dengan asam, maka ada sisa asam lemah. Ya kan? Oh, Kalau jadinya ada sisa buffer ya, Bu? asam, iya, kalau ada sisa asam lemah berarti di sini juga ada garam kan? Maka membentuk sistem buffer. Asam lemah dan basa konjugasi. Oke, lanjut, Ya. Bu. Ya. Oke. Cuka di pasar sering dijual atau agak berat misalkan 2,25% atau 4 M untuk 1 M diencerkan. Kemudian dititrasi 1, ini berarti 1 ml diencerkan. Larutan yang digunakan titrasi adalah larutan NaOH encer. Selain NaOH encer, ini pernyataan ya. Harusnya bisa menggunakan Na2CO3. NaOH, O2, reaksi yang terjadi, betul nggak ini reaksinya? Harusnya NaOH, CH3COOH, CH3CONA, dan H2O. H2O ya. Gitu. Saya kok nggak pernah ketemu titrasi untuk menentukan asam cuka itu dengan O2. Nggak tahu. Ya kan? Iya. Kok ada. Sekarang. Enggak, saya nggak pernah ketemu yang ini ya. Tapi nanti saya cocokin lagi. Tapi kok enggak deh. Coba kita lihat titrasi asam cuka sebentar. Sebentar saya cari dulu ya. Titrasi asam cuka dengan NaOH. Penentuan kadar asam asetat sebentar. Ya, reaksinya NaOH, CH3COH, CH3CONA, dan H2O. Ini. Nanti kan bisa ke sini ya. Nah, ini nggak ada. Jadi CH3COOH dengan NaOH menjadi CH3CONA dan H2O. Ini enggak ya? Oke. Terus reaksi. Larutan pada akhir titrasi bersifat basah. Ya kan? Bersifat basah kan karena ale ditambah baku. Menjadi garam basah kan? Ditambah dengan air. Gitu. Ini berarti betul ya? Ini konsentrasi NaOH dalam larutan digunakan untuk titrasi tidak perlu diketahui. Konsentrasi NaOH dalam larutan digunakan untuk titrasi tidak perlu diketahui. Gimana kita bisa menentukan itu 4M kalau tidak diketahui NaOH-nya? Justru NaOH-nya harus diketahui, kecuali kalau misalkan memang kita akan menentukan konsentrasi NaOH. Gitu ya? Ya? Iya, Bu. Kemudian karena ini 1 ml cuka tersebut diencerkan, maka kita juga gunakan NaOH
encer Encer. gitu. Kalau pekat nanti butuh CH3COH yang banyak. Kenapa? Karena konsentrasi CH3COH-nya sedikit gitu. Maka kalau kita gunakan NaOH dengan konsentrasi yang pekat, maka kita harus nggak mungkin satu botol itu bisa mencukupi untuk ekivalen dengan NaOH pekat yang kita siapkan. Gitu ya. Gitu, karena kalau NaOH pekat, kalau misalnya kita ngomongin NaOH yang pekat tentu akan dari CH3COOH-nya gitu ya, butuh banyak gitu. Oke. Jadi karena yang kita tentukan adalah cukanya, maka konsentrasi NaOH harus diketahui. Kecuali kalau kita akan melakukan titrasi asam basa, asamnya diketahui, konsentrasinya, maka nggak apa-apa, NaOH-nya tidak diketahui. Tapi karena kita akan cek benar nggak sih ini 25% atau 4M, maka konsentrasi NaOH-nya sebaliknya yang harus diketahui. Gitu ya, ini prakteknya. Nah, gitu deh. Kalau tadi ada belibet dan sebagainya, kalau ada ketidakpastian, maaf. Oke, sudah kira-kira ada yang mau ditanyakan, ada yang kelewat? Iya cukup. Oke. Tetap semangat. Tadi sampai 40, sekarang tinggal 27 gitu. Mudah-mudahan bukan karena ini ya. Itu bereaksi, Bu. Sisanya. Jadi hilang, Bu. Iya dah. Ya, Bu Icis kena reaksi juga.